Terlihat dari tujuannya, yaitu menciptakan rasa aman, keadilan, ketenangan, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, peduli terhadap sesama, mengatur serta mencari solusi terhadap persoalan masyarakatnya. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada konsep kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Sudah merupakan fitrah manusia selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin juga merupakan orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Quran banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya ialah tentang kepemimpinan ini. Nah, di sini juga ada yang menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran, di antaranya itu ada dari surah Al-Baqarah, yang artinya ialah ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, yang sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Dan selanjutnya ada juga di dalam surah Al-A'raf yang artinya, dan hendaklah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu. Dan ingatlah orang oleh kamu sekalian itu waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa. Sesudahnya lenyap kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada dari surah Al-An'am yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kaum penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan kebahagiaan kamu atas kebahagiaan yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dari beberapa ayat tersebut yang tadi saya bacakan, sudah jelas bahwa konsep khalifah dimulai sejak Nabi Adam secara personil, yaitu memimpin dirinya sendiri. Dan ini menunjuk bahwa kepemimpinan dalam Islam juga mencakup memimpin dirinya sendiri, yakni mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik. Di samping kepemimpinan itu sendiri, konsep khalifah ini berlaku dalam memimpin umat. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya Nabi Daud sebagai khalifah. Konsep khalifah ini di sini mempunyai syarat antara lain tidak membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan suatu perkara secara adil dan tidak menuruti hawa nafsunya, dan Allah memberikan ancaman bagi khalifah yang tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip kepemimpinan dalam Islam. Nah, di sini saya mengutip prinsip kepemimpinan dalam Islam dari tulisannya Rifai pada tahun 2009, bahwa prinsip kepemimpinan Islam ini terdiri dari prinsip musyawarah, adil, dan kebebasan berpikir. Kemudian prinsip kepemimpinan dalam Islam ini dilengkapi oleh tulisannya Amrozi pada tahun 2012 yang menambahkan tentang prinsip tauhid. Nah, sehingga kami merumuskan 4 prinsip kepemimpinan dalam Islam yang membedakan dengan prinsip kepemimpinan konvensional. Nah, yang pertama di sini ada prinsip tauhid. Rifai menyatakan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat dan bawahannya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya jika diilustrasikan di sebuah perusahaan, wujud dari prinsip kepemimpinan atasan itu bisa dengan memberikan waktu atau kesempatan bagi pekerjanya yang muslim untuk melaksanakan sholat wajib, meskipun itu dilakukan pada saat proses produksi berlangsung. Kemudian yang kedua, di sini ada prinsip kepemimpinan musyawarah. Nah, musyawarah ini penting dilakukan oleh seorang pemimpin, baik itu dilakukan pada setiap 1 tahun sekali atau pada waktu tertentu, contohnya untuk membahas evaluasi kinerja, serta membahas mengenai pengembangan produk yang akan dikembangkan pada tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip kebebasan berpikir. Pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompoknya untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Nah, wujud dari kebebasan berpikir ini dilakukan oleh pemimpin contohnya dengan memberikan kesempatan kepada para pekerjanya untuk berpendapat, untuk memberikan kritik, untuk memberikan saran mengenai setiap permasalahan yang sebetulnya memang perlu dikomunikasikan. Kemudian untuk prinsip yang keempat itu adalah adil. Keadilan sendiri pada dasarnya memang memiliki dua makna yang sering dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama itu adalah sama, adil yang berarti sama. Artinya tidak membeda-bedakan antara satu pihak dengan yang lain. Wujud adil yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya itu tidak pernah memandang beda antar pekerja. Semua pekerja yang memiliki ide, pendapat mengenai segala hal yang sekiranya dapat mewujudkan perkembangan dan berada dalam lingkup kebenaran, tentu kedudukannya adalah sama. Nah, Allah pernah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua itu adalah makna adil yang berarti keseimbangan. Nah, seimbang di sini artinya tidak selalu sama antara dua pihak secara kuantitatif, tapi lebih kepada proporsional dan profesional. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ricky, ada? Ya, halo. Ya, baik, selanjutnya ini ada kriteria pemimpin dalam Islam. Yang pertama itu dicintai oleh bawahannya. Organisasi yang dipimpin akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinahkodai oleh pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Yang kedua, mampu menampung aspirasi bawahannya. Pimpinan yang baik akan didukung oleh bawahannya. Namun jika seorang pemimpin melakukan tindakan yang tidak baik, maka bawahannya akan mengoreksinya. Yang ketiga, selalu bermusyawarah. Siap menerima dan mendapatkan tausiah atau kritikan. Pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Selanjutnya. Nah, banyak contoh-contoh kepemimpinan Islam di dunia gitu ya. Tapi ini ada salah satu yang menarik, salah satu kepemimpinannya yang memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam gitu ya, yaitu kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir pada tanggal 61 pada tahun 61 Hijriah di Madinah dengan nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf
Nah, kakek dari ibunya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab Khulafah Ar-Rasyidin, kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilahirkan di kota Madinah. Bapaknya adalah pemerintah di Mesir, yaitu adik dari Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahannya, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi pembaharu dalam berbagai sektor kehidupan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memusnahkan taklid-taklid yang menuju kepada kezaliman, menghidupkan keadilan, menghancurkan kezaliman, mengembalikan hak kepada pemiliknya, menolak permohonan orang-orang yang tamak, menyebarkan jiwa takwa dan takut kepada Allah, serta perasaan cinta untuk melakukan tindakan dan kegiatan semata-mata karena Allah. Ya, perubahan dan reformasi yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz ini dibagi kepada 3 kategori, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, perilaku kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz banyak menyumbang perubahan dalam berbagai aspek pemerintahan seperti kebijakan dalam dan luar negeri, pelantikan pegawai-pegawai pemerintahan, penekanan pada kompetensi, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab. Gaya pemerintahan Khalifah bin Umar Abdul Aziz bersandar kepada pemerintahan yang juga pernah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin karena bentuk atau cara pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membuat perubahan terhadap sistem komunikasi yang lebih transparan antara pemerintah dan rakyat, serta mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Memperbaiki birokrasi dengan mendirikan lembaga-lembaga untuk melayani rakyat dan menampung pendapat rakyat. Di bidang ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan terobosan yang sangat efektif, antara lain dengan mengubah sistem pajak, meningkatkan gaji buruh, serta menghilangkan jizyah, yaitu hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin untuk menuntutnya dari orang-orang kafir. Karena mereka tunduk kepada pemerintahan Islam, mendirikan Baitul Mal dan sistem ekonomi dalam pemerintahannya. Keputusan untuk menjaga harta negara, melakukan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pembangunan lahan pertanian, sekolah, masjid, nabawi, dan Masjidil Haram, dan infrastruktur dan pencegahan pemborosan. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perekonomian rakyat meningkat dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Pada bidang sosial, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga melakukan pembaharuan yang signifikan. Peningkatan pendidikan, penulisan hadis, pengembangan ilmu pengetahuan antara lain buku-buku kedokteran, sains, dan bidang ilmu lainnya. Program dakwah dan penyebar luasan Islam dikembangkan ke Afrika Utara, India, Turki, dan Mongolia. Perpecahan umat muslim akibat fitnah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya diperbaiki dan disatukan kembali, dan menyampaikan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya adalah bagian insan mulia yang banyak membantu Rasulullah Muhammad SAW dalam perjuangan Islam, sehingga tidak berhak mencaci maki mereka. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengembalikan sistem kepemimpinan Islam sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pola kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah yang dijanjikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah terbukti dan teruji menghasilkan kemajuan dalam segala bidang. Tata kelola pemerintah dijalankan dengan asas kompeten, transparan, akuntabel, tanggung jawab adil, dan menjunjung kesetaraan. Lebih utama dari itu, kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menciptakan masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sumber keberkahan dan kesejahteraan. Pencapaian kepemimpinan Islami oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bukti bahwa kepemimpinan Islam memberikan manfaat pada seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lagi dijumpai adanya masyarakat miskin yang berhak untuk menerima zakat. Hal ini disebabkan masyarakat tersebut mampu meningkatkan taraf hidupnya. Keadilan pada berbagai aspek kehidupan terwujud tanpa memandang keluarga, jabatan, dan kelompok, dan hanya didasarkan pada aturan dan undang-undang yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi tersebut merupakan paradoks atau kondisi saat ini pada era globalisasi. Konsep kepemimpinan yang berkembang dengan berbagai isu-isu kontemporer dan keilmuan yang kompleks ternyata belum mampu mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan. Polarisasi teknologi, ekonomi dan sosial yang membagi dunia menjadi kelompok negara maju, negara berkembang, dan negara miskin
merupakan fenomena yang dihasilkan dan diwariskan oleh pola kepemimpinan Barat hingga saat ini, serta masih tetap dianut dan diyakini berbagai negara dengan kenyataan bahwa kelompok negara yang kaya memonopoli dan memperoleh manfaat terbanyak dibandingkan negara lain. Boleh di next? Ya, barangkali itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Masya Allah. Jazakallah ya untuk para penyaji gitu ya, tadi Saudara Riki, Saudari Harisma, Devi, dan Ayu gitu ya. Topik atau judulnya menarik gitu ya, tentang kepemimpinan dalam Islam gitu ya, yang tentunya merupakan salah satu kompetensi gitu ya, yang perlu kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memimpin diri sendiri gitu ya, paling sederhana, mungkin keluarga, mungkin nanti gitu ya, hingga memimpin negara atau jadi pemimpin agama suatu saat nanti gitu. Nah, mungkin barangkali gitu ya, tadi telah disampaikan penyajian materinya, namun barangkali dari teman-teman ada yang ditanyakan, ada yang bingung, atau ada yang masih ingin dikonfirmasi gitu ya, terkait materi yang telah disajikan. Berikutnya kita akan adakan sesi diskusi. Di sini notulensinya ada Saudari Ratu Anggi gitu ya, dan adapun peraturannya mungkin sudah tahu gitu ya, raise hand terlebih dahulu, lalu sampaikan begitu ya pertanyaannya melalui lisan, lalu berikutnya ditulis juga di chat sebagai tulisan gitu ya. Oke, di sini sudah ada 3 penanya gitu ya. Yang pertama mungkin tadi saya lihat Saudara Irfan gitu, mungkin boleh mungkin saya panggilnya Sobat Irfan, Sobat Irfan, sebutkan nama dan rombongan kelompoknya dari mana gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Saya Muhammad Irfan Sukma dari kelompok 10. Izin bertanya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu kelompok penyaji ya, luar biasa, Masya Allah gitu pemaparannya. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dan mungkin agak sedikit sensitif ya, karena terkait gender gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh pemimpin itu seorang perempuan? Dan saya ingin bertanya, maksudnya batasannya gitu, maksudnya di sini, apakah di pemerintahan, apakah di keluarga, atau apakah di perusahaan gitu ya, perempuan ini boleh jadi pemimpin, ataukah ada yang boleh atau ada yang tidak boleh? Mungkin itu sih, jadi bisa lebih dijelaskan gitu ya, perempuan ini tuh posisinya seperti apa gitu dalam sebuah kepemimpinan. Itu saja, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sobat Irfan dari kelompok 10 begitu ya. Menarik gitu ya, posisi atau peran perempuan dalam kepemimpinan gitu. Berikutnya barangkali dari Sobat Asep, enggak Sobat Asep sampaikan pertanyaan, perkenalan, dan sampaikan rombongan kelompok dari belakang. Mangga. Ya baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Asep Setiawan dengan NIM 1901104 dari rombongan kelompok 3. Kayak berkenaan dengan kriteria kepemimpinan dalam Islam gitu. Tadi kan sempat dijelaskan juga, yang saya tangkap itu, yang Asep tangkap tuh kepemimpinannya bersifat demokratis gitu. Nah, bagaimana pandangan kelompok terhadap kriteria kepemimpinan di luar demokratis? Karena kan ada otoriter gitu kan ya. Nah, apakah di dalam Islam itu seorang pemimpin dianjurkan demokratis atau bahkan diperbolehkan otoriter dalam situasi kondisi tertentu gitu. Gitu, gimana? Riki, Kuaki? Bagaimana dari kelompok? Mangga. Sip. Katanya Sobat Asep. Oke, paling gitu aja sih, makasih. Oke, terima kasih Sobat Asep begitu ya. Menarik juga ini pertanyaannya begitu ya, tentang prinsip demokrasi yang lain gitu ya.
yang tadi disampaikan mungkin terkait prinsip demokrasi gitu. Nah, mungkin berikutnya Sobat Fahrul Dena, silahkan sampaikan pertanyaannya dan perkenalkan terlebih dahulu. Mangga. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak Moderator? Terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan penyaji dan juga moderator yang sudah memberikan fasilitas ruang bertanya. Sebetulnya seiring dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kang Irfan dan Kang Asep ya. Jadi saya ingin mempertanyakan berkenaan dengan pertimbangan rekan-rekan sebagai kelompok yang menyajikan khususnya tadi tentang beberapa hal terkait sistem kepemimpinan begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dalam perspektif rekan-rekan saat ini, manakah sistem kepemimpinan yang lebih ideal dan juga sistem ketatanegaraan yang kiranya akan lebih baik untuk diimplementasikan. Apakah itu sistem Islam, sistem liberalis, sistem komunisnya? Dan ini mungkin boleh bersifatnya itu pendapat, tapi berdasarkan argumentasi yang jelas begitu. Kalau misalkan milih sistem yang ini, kenapa begitu ya pertimbangannya? Atau bagaimana? Atau mungkin sistem campuran begitu yang mewadahi strategi. Mungkin itu nanti akan saya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Sobat Fahrul Dena. Tapi sebelumnya dari rombongan kelompok berapa, kalau boleh tahu? Atau ada yang sekelompok dengan Fahrul Dena? Halo? Oke, mungkin nanti saja. Oke, untuk diskusi sesi pertama barangkali kita batasi terlebih dahulu gitu ya, sampai 3 penanya terlebih dahulu. Saya untuk saudara Fadil gitu ya, di keep dulu saja pertanyaannya untuk sesi diskusi yang kedua begitu ya. Mangga kepada penyaji kesempatan untuk menjawab saya berikan. Silakan. Iya, Farid mungkin minta waktu untuk diskusi terlebih dahulu ya. Oh begitu, baik. Silakan. Dan barangkali begitu ya, apabila dari teman-teman selain kelompok penyaji begitu ya, ingin mengutarakan pendapatnya, saya persilahkan juga gitu ya, tinggal raise hand saja gitu ya, nanti setelah saya tanggapi silahkan untuk menyampaikan gitu ya pendapatnya atau harapannya gitu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan gitu ya oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Boleh masuk, Farid? Ya, silahkan. Mau menjawab pertanyaan yang dari Irfan tadi. Oh, mangga. Nah,
di sini menjelaskan bahwa pemimpin biasanya umumnya berjenis kelamin laki-laki, tapi pemimpin perempuan pun hanya ditemukan di sebagian kecil masyarakat. Nah, sebenarnya terkait kepemimpinan dalam Islam ini tidak melarang perempuan maupun laki-laki untuk menjadi pemimpin, jadi dibebaskan seperti yang tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa semua manusia itu sama, menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin yang dipimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Nah, seorang perempuan pun juga bertanggung jawab atas rumah dari suaminya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Nah, begitu. Di sini juga ada contoh dari pemimpin seorang perempuan, yaitu yang pertama itu ada Ratu Bilqis. Nah, selain parasnya yang jelita, dia juga adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sukses memimpin rakyatnya sehingga mereka makmur dan sejahtera. Nah, yang kedua itu ada Aisyah binti Muzahim, yaitu Aisyah ini adalah seorang perempuan yang dipuji karena kemandirian dan ketegasan imannya dalam melawan Raja Zalim, Raja Fir'aun. Nah, yang ketiga ini ada Siti Maryam, yaitu seorang perempuan terbaik sepanjang masa. Nah, Siti Maryam ini adalah ketegasan dalam menjaga kehormatan dalam dirinya yang membuat Allah memberikan anugerah berupa soleh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Begitu mungkin. Baik, jazakallah atas jawaban yang telah disampaikan ya. Nah, namun sebelum saya tanyakan respon dari penanya yang bersangkutan, barangkali dari teman-teman penyaji yang lain atau partisipan selain penyaji ada yang ingin menanggapi gitu ya, memberi tanggapan, tambahan ataupun sanggahan, silahkan raise saja gitu ya. Ya, di sini ada 2 orang gitu ya. Silahkan Saudara Faruldana. Ayu dulu. Oh, Ayu dulu. Baik, mangga Ayu terlebih dahulu barangkali. Ya, saya ingin sedikit memberitahu apa yang saya temukan gitu tentang ketika zaman dahulu perempuan yang menjadi pemimpin itu kurang dihargai gitu, sehingga pada zaman kerajaan Persia itu ada yang mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sejahtera gitu. Karena bagaimanakah sejahtera jika orang yang dipimpinnya itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya pada saat itu. Padahal salah satu syarat ideal pemimpin adalah kewibawaan gitu, di samping leadership yang memadai. Jadi sebetulnya untuk perempuan untuk menjadi pemimpin itu disesuaikan dengan keadaan begitu. Ketika memang perempuan semakin berkembangnya zaman semakin dihargai, maka perempuan juga bisa untuk menjadi pemimpin. Itu sih mungkin tambahannya. Boleh dari Faruldena. Baik, terima kasih dari Ayu gitu. Berikutnya barangkali ada tanggapan dari Saudara Faruldana. Ya baik, terima kasih kepada moderator dan tadi juga sudah ada tambahan dari Teh Ayu ya. Nah, berkenaan dengan tadi yang disampaikan oleh penyaji, jika pertanyaannya adalah sebuah dimensi kepemimpinan, saya kira kurang relate begitu ya jika mengambil contoh yang pertama, siapa tadi? Salah satunya adalah Asia binti Munzamim. Siapa itu? Asia binti Muzahim ya, atau istri dari Fir'aun. Karena dia bukan pemimpin, dia juga hanya orang yang mendampingi seorang pemimpin begitu. Itu
sama sekali disampaikan mungkin ya. Tadi contohnya adalah Ratu Bilqis, seorang pemimpin di sebuah negeri yang nanti negerinya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman dan dipandang sebagai sosok yang bijaksana dalam kepemimpinan. Ya mungkin kalau misalkan ini diambilnya dalam perspektif jahiliyah masuk ya. Tapi kalau misalkan diambil dari perspektif Islam tidak, karena di saat ditaklukkannya kekuasaan Bilqis ya dia tidak berkuasa lagi, yang berkuasa nanti suaminya Sulaiman gitu. Jadi di pandangan Islam, karena kan tadi perspektifnya di Islam ya, untuk pimpinan sebuah negara kiranya tidak akan dikehendaki jika perempuan menjadi pucuk pimpinan. Tapi kalau misalkan diambilnya dari sudut pandang apakah wanita boleh mengambil salah satu bagian atau ambil part dalam kepemimpinan, ya harus begitu ya. Terutama untuk menyokong ataupun mendukung sebuah kepemimpinan itu berlangsung, dan tentu saja pucuk pimpinannya tetap seorang pria. Seperti tadi Asia tetap mendukung kepemimpinan Firaun dengan segala upaya mendakwahinya gitu kan. Bilqis juga tetap mendukung mendukung Nabi Sulaiman, ataupun Khadijah sebagai istri Nabi juga mendukung perjuangan Rasul. Tapi kan ada dimensi kepemimpinannya itu atau tanggung jawabnya itu dalam bab rumah tangga, dalam bab dapur. Bahkan ada salah satu kisah yang mengatakan Nabi Muhammad itu ya tidak ada kuasa di dalam rumahnya, itu yang berkuasa adalah istrinya, karena dapur dan juga segala ruangan yang ada di rumahnya Khadijah ya itu daerah kuasa Khadijah begitu. Jadi bukan hilang kemuliaan sebagai pimpinan umat, sebagai pimpinan dunia, tapi ranah kepemimpinannya berbeda begitu ya. Karena ada apa ya? Ya dimensi kepemimpinannya beda. Tapi kalau tadi yang perspektifnya pimpinan negara atau sebuah kerajaan harus pria, karena itu tanggung jawabnya sangat besar. Terima kasih. Baik, jazakallah atas tambahan tanggapannya begitu ya. Barangkali saya rasa cukup gitu ya tanggapannya, mungkin saya simpulkan mungkin dari jawaban dari beberapa teman-teman gitu bahwa peran seorang wanita gitu ya dalam kepemimpinan itu tentunya berhak gitu ya memiliki perannya gitu, namun dalam ranah dan kondisi tertentu gitu ya. Misalkan yang dicontohkan yang disebutkan begitu ya beberapa tadi gitu ya, dalam rumah tangga begitu kan, atau dalam hal-hal lainnya gitu. Sedangkan laki-laki ya itu jelas gitu ya ranah kepemimpinannya misalkan dalam pemerintahan, dalam perang misalkan kalau zaman Nabi gitu, atau hal-hal lainnya gitu ya yang harus dipimpin oleh ayatnya seorang laki-laki gitu. Mungkin barangkali seperti itu. Ya, bagaimana respon dari penanya yang bersangkutan, Saudara Irfan? Ya, Masya Allah sekali ya, terima kasih. Ya, berarti dari segi kepemimpinan struktural, barangkali seperti itu, negaraan, laki-laki itu diutamakan dan diharuskannya diwajibkan di dalam Islam gitu, dalam perspektif Islam. Namun dalam bidang lain juga perempuan harus berperan gitu ya. Ya mungkin sudah cukup terjawab ya, Kak Tarik, terima kasih ya. Tadi ada Pak Fahrul, Ayu, dan tim penyaji. Baik, terima kasih juga pertanyaannya gitu ya. Mungkin selanjutnya barangkali dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 2 dan 3. Apakah dari penyaji atau barangkali dari partisipan lainnya ada yang ingin menjawab? Iya, izin masuk Bapak Moderator. Enggak, Saudara Riki. Iya, terima kasih. Ya, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Asep gitu ya. Memang tadi pertanyaannya itu terkait bagaimana tanggapan kelompok terhadap kriteria kepemimpinan di luar demokratis seperti otoriter gitu ya. Apakah Islam hanya menganjurkan bahwa seorang pemimpin haruslah bersifat demokratis? Oke, tadi saya coba cari-cari gitu ya terkait dalil kepemimpinan otoriter gitu ya, tapi saya belum dapat gitu ya. Barangkali nanti teman-teman ada yang bisa menyampaikan gitu ya terkait pemimpin otoriter dalam Islam gitu ya. Tetapi berdasarkan apa yang sudah tadi kami sampaikan gitu ya, ada beberapa kriteria pemimpin dalam Islam, itu ada 3 gitu ya. Yang pertama itu dicintai oleh bawahannya gitu ya.
Ya mungkin ada pemimpin otoriter yang dicintai oleh bawahannya karena menganggap pemimpinnya adalah Superman gitu ya, atau ya manusia super gitu ya, terus pintar dan sebagainya gitu ya. Tapi kebanyakan gitu ya, pemimpin yang otoriter itu ini menurut pandangan pribadi saya kurang gitu, kurang dicintai oleh bawahannya gitu, karena sifatnya yang memaksa gitu. Sebagai contoh, ini ya berita entah benar atau enggak gitu ya, di Korea gitu ya, pada saat perayaan apa ya, wafatnya pemimpin mereka gitu ya, para rakyatnya itu dipaksa untuk nangis gitu kan ya, untuk apa namanya, supaya merasa kehilangan gitu ya, padahal itu dipaksa gitu ya, karena paksaan, kalau misalkan yang nggak nangis katanya ditembak gitu ya. Itu nggak tahu benar atau enggak gitu ya beritanya kayak gitu ya. Nah, bagaimana bisa dicintai oleh bawahannya kalau kepribadiannya juga suka memaksa gitu. Yang kedua, mampu menampung aspirasi bawahannya. Ini bagaimana mau masuk ke dalam kriteria pemimpin dalam Islam gitu ya. Kalau pemimpin otoriter itu kan cenderung dia hanya apa namanya, berdasarkan pemikirannya sendiri gitu ya, kurang menerima aspirasi dari bawahannya gitu ya. Nah, pemimpin yang baik akan didukung oleh bawahannya, namun jika seorang pemimpin melakukan tindakan yang tidak baik, maka bawahannya akan mengoreksinya gitu. Nah, biasanya pemimpin otoriter itu kurang menerima masukan atau aspirasi dari bawahannya. Nah, yang ketiga, itu selalu bermusyawarah. Nah, pemimpin otoriter ini nggak masuk ke kriteria yang ketiga gitu ya, selalu bermusyawarah gitu ya. Mungkin iya gitu ya, selalu bermusyawarah, tapi balik lagi dia akan cenderung mengedepankan idealisnya sendiri gitu. Itu dibandingkan menerima masukan dan kritikan dari bawahannya gitu. Nah, salah satu keberhasilannya juga tadi kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya, dengan kepemimpinan yang demokratis dia bisa membawa peradaban Islam ke arah yang lebih maju lagi gitu ya, bisa membangun perekonomian, politik gitu dan pendidikannya gitu. Barangkali itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Barangkali ada tambahan dari yang lain, silahkan. Baik, jazakallah saudara Riki begitu ya. Ya, saya tanggapi sedikit ya, betul ya tadi terkait kasus bagaimana ada sebuah pemerintah atau pemimpin yang meninggal lalu rakyatnya dipaksa untuk berduka, itu memang ada gitu ya di Korea Utara gitu ya. Kalau tidak salah mengenang presiden pertama dan keduanya ya, Kim Il Sung dan Kim Jong Il kalau tidak salah. Nah, sebelum dilanjutkan saya ingatkan dulu kepada notulen gitu ya, untuk ditulisan gitu ya penjawab dan penanggapnya gitu ya. Tadi untuk pertanyaan nomor 1 penjawabnya itu yang pertama Devi, Ayu sama Fahrul Dena gitu ya. Ayu dan Fahrul Dena. Nah, oke, barangkali kita lanjutkan lagi. Barangkali dari penyaji yang lainnya atau dari partisipan selain penyaji gitu ya, ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan nomor 2 gitu ya. Silakan, saya persilakan untuk present saja langsung. Iya, mungkin kalau dari kelompok kita udah cukup ya jawaban yang tadi dari Riki. Farid, nggak ada yang mau ditambahin lagi. Mungkin bisa langsung ke tanggapan Asepnya aja bagaimana? Baik, baik. Itu kalau sudah cukup, bagaimana dari saudara Asep? Ya baik, terima kasih Ricky atas jawabannya. Jadi yang dapat Asep tangkap itu di dalam Islam itu tidak dianjurkan kepemimpinan otoriter. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, kalaupun nanti ada anggota yang memang tidak satu koridor lah istilahnya dengan seorang pemimpin, sulit untuk diatur gitu kan. Berarti itu
Nah, kadang perlu kita juga cuma ada bab 2 aja gitu ya. Ini ada dalil Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya maka hendaklah engkau menghukum menurut perintah hukum Allah. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka dalam memungkiri kebenaran yang engkau terima dari Allah. Nah, jelas ayat ini tidak membenarkan kepemimpinan otoriter di dalam masyarakat Islam. Bahkan diperintahkan untuk melawan atau jangan ditaati gitu ya. Tapi ini mangga dikoreksi kembali gitu ya, karena ini saya juga dapat pecahannya doang ya bab 2, entah ini punya siapa gitu ya skripsinya gitu. Oke, terima kasih. Kembalikan ke Bapak Moderator. Baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup barangkali ya. Kalau misalkan ada yang ingin menanggapi, tuliskan saja gitu ya. Nanti peninjauan kembali saja. Gitu ya. Berikutnya barangkali pertanyaan nomor 3 ini ya, dari saudara Farudena. Apakah ada yang ingin menjawab barangkali penyanyi? Ya, mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan Fahrul Dena ya. Ya, bicara soal pemimpin yang ideal itu ada 8 kriteria ya pemimpin yang ideal itu. Pemimpin yang ideal itu harus cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya. Kenapa? Sistem kepemimpinan bukan pemimpinnya. Oh, oke. Ya, mungkin apa ya? Maksudnya ya berarti tadi gambarannya berarti sistem kepemimpinan yang gimana sih? Demokratis kah? Campuran kah? Atau kayak gimana gitu kan? Ya, mungkin aku lanjutin ya. Ya, yang disebut ideal itu kan kurang lebih yang pas dan cocok gitu ya untuk memimpin suatu umat atau suatu bangsa gitu. Maka dari itu kayak soal pemimpin yang ideal ini juga perlu lihat dulu gitu, siapa sih yang dipimpinnya ini gitu. Nggak bisa asal langsung menerapkan aja gitu, bisa kayak, oh kayaknya ini gimana ya, harus demokratis, harus campuran atau otoriter kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu juga, kita harus melihat juga tipe-tipe masyarakat yang dipimpinnya itu seperti apa gitu kan. Nah, terlebih soal ini ya sangat penting banget, kayak soal kepercayaan yang dipimpin terhadap pemimpinnya gitu. Kalau seorang pemimpin yang ideal mampu memimpin masyarakat yang memiliki kepercayaan penuh terhadapnya, maka nantinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemimpin mendapatkan dukungan penuh juga gitu dari masyarakatnya. Jadi kan lebih gampang ya mengaturnya gitu. Jadi kalau untuk pendapat pribadi sih ya, saya lebih setuju dengan sistem kepemimpinan yang demokratis gitu, karena kan dari situ pemimpin juga bisa tahu maunya rakyat itu seperti apa, lalu nanti bisa disesuaikan dengan tindakan-tindakan yang emang bakal dilakukan oleh seorang pemimpin itu gitu. Kalau untuk apa ya, sistem kepemimpinan campuran atau otoriter, seperti tadi kan otoriter udah dibahas ya sama Riki terkait pertanyaan Asep juga gitu. Mungkin sudah cukup jelas juga ya bahwa kalau di Islam itu mungkin kalau otoriter kurang pas aja gitu. Dan kalau campuran juga menurut saya nantinya berarti bakal semena-mena gitu ya pemimpinnya terhadap rakyatnya gitu. Jadi yang paling adil dan ideal menurut saya, terus juga cocok diterapkan di Indonesia itu ya yang demokrasi sih kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mangga, atau ada tanggapan dulu dari Fahrul? Baik, terima kasih saudari Harisma begitu ya. Mungkin saya perjelas lagi, mungkin ya, tekankan lagi gitu terkait pertanyaannya itu sistem kepemimpinan atau kenegaraan yang mana yang lebih ideal untuk ditetapkan gitu ya. Mungkin ini bukan untuk Indonesia gitu, mungkin lebih universal gitu ya, dengan mengkomparasikan antara sistem-sistem yang ada gitu ya, antara sistem kepemimpinan Islam, liberalis, komunis, atau sistem-sistem lainnya gitu ya yang ada gitu ya dan berlaku saat ini gitu. Kalau di Indonesia kan
demokrasi terpimpin misalkan seperti itu. Nah, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi gitu, atau barangkali dari saudara Farulina yang langsung menanggapi. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, barangkali ada respon atau tanggapan dari saudara Farulina selaku penanya begitu yang bersangkutan. Suaranya kecil, Pak. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari yang lain begitu terkait pertanyaan saudara Farulina ini? Atau kalau tidak ada, saya ya silakan. Saudara Irfan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi ya pertanyaan dari Fahrudena ya, jadi terkait sistem kepemimpinan mana yang lebih ideal untuk diterapkan. Kalau menurut Irfan ya, sebagai ya apalagi seorang muslim atau mukmin ya, apalagi seorang mukmin memilih sistem Islam gitu. Kenapa? Karena memang sistem Islam ini yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan ketika berbicara sistem kan berarti berbicara keseluruhan ya, berbicara din Islam itu din Islam. Nah, ketika dulu aja misalnya historis gitu ya, secara historis dulu ketika Nabi Muhammad menerapkan kepemimpinan Islam ini, sistem Islam ini berhasilnya kan di Madinah ya, makanya disebut Madinah karena tempat berdirinya din gitu. Din itu bukan hanya di apa ya, disempitkan agama ya, tapi bisa sangat luas gitu, menyangkut sistem gitu, sistem Islam gitu. Dan kalau ya contoh lain mungkin ketika kita berdoa ya, di surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin ya, kan kalau di artinya raja dari hari pembalasan ya, tapi kan di situ disebutnya din ya, Malik Yaumiddin gitu, raja pemilik dari din gitu. Nah, kita bisa mengartikan juga ya bahwa kerajaan Allah di muka bumi ini ya yang dicita-citakan muslim itu adalah kerajaan Islam. Ini seperti itu ya. Jadi dasarnya mungkin kalau dari Irfan pribadi ya sebagai muslim akan memilih sistem Islam ini, walaupun ya ketika lihat di keadaan sekarang ya sulit, mungkin agak sulit ya diterapkan, tapi ya ketika kita nggak percaya ya gimana mau mewujudkan ya, barangkali seperti itu gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, itu saja tanggapan dari Irfan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Irfan. Nah, mungkin dari dua pertanyaan tadi gitu ya, ini kan sifatnya jawabannya diminta subjektif gitu ya. Yang satu bilang demokrasi gitu ya, yang ideal gitu. Namun yang lain barusan saudara Irfan itu menyebutkan bahwa kepemimpinan Islam lah begitu ya yang paling ideal gitu ya sebenarnya gitu ya, berdasarkan dalam Al-Quran gitu ya, tadi ada gitu ya dalam surat Al-Fatihah gitu, Malik Yaumiddin gitu ya, din Islam. Nah, barangkali ada respon dari saudara Farudena. Ya, dari saya sudah cukup.
Baik, baik. Terima kasih. Nah, mungkin untuk 3 pertanyaan di sesi diskusi yang pertama ini sudah terjawab semua, gitu. Kita lanjutkan pada sesi diskusi yang kedua dengan atas 3 penanya, gitu ya. Silahkan dari teman-teman, gitu ya. Tadi Saudara Fadil barangkali yang lebih dahulu, gitu, sudah raise hand di sesi diskusi pertama. Apa ingin mengajukan pertanyaannya di sesi diskusi kedua? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, jadi ada hal yang ingin saya tanyakan ya. Mengenai kepemimpinan, dari tadi kita sudah bahas dari aspek pemimpinnya, tapi saya ingin bertanya juga mengenai aspek orang yang dipimpinnya, mengenai otoritas seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Saya bertanya, terutama kalau misalnya dalam konteks politik nih ya, bagi seorang pemimpin itu punya otoritas terhadap pengikutnya sejauh mana? Jika misalnya nih, pengikutnya sudah tidak ingin mengikuti pemimpinnya lagi atau tidak mengakui otoritasnya, apakah si pemimpin itu masih berhak memaksa gitu ya? Contohnya kalau misalnya, kalau dalam konteks sipil mungkin sederhana sih ya, kalau saya tidak ingin kerja untuk bos saya, berarti saya tinggal keluar. Tapi kalau dalam konteks politik gimana? Kalau misalnya ada pemberontakan nih, apakah harus dibiarkan, apakah harus dilawan, atau bagaimana? Karena orang yang memberontak juga belum tentu sama-sama Islam kan? Contohnya dalam masa-masa awal meluasnya teritori khilafah ya setelah kematian Nabi Muhammad, kan ada pemberontakan mayoritasnya yang misalnya dari pendukung khilafah yang berbeda atau berasal dari yang bangsa-bangsa non Muslim yang memberontak. Apakah ada haknya gitu ya bagi seorang pemimpin untuk memaksakan otoritas kepemimpinannya meskipun si pengikutnya sendiri ya sudah tidak mau dipimpin? Nah, jadi gitu ya pertanyaannya. Saya sederhanakan buat dicatat. Apakah pemimpin berhak untuk memaksakan kepemimpinannya pada yang sudah tidak menerimanya gitu? Baik, baik. Terima kasih, Dil. Sebelumnya dari kelompok berapa, Dil? Saya dari kelompok 7. Oke. Jangan lupa ditulis juga ya di kolom chat ya. Pertanyaan. Kelompok 7. Kelompok 7, Bi. Kelompok 7. Oke, selanjutnya kita berlanjut ya. Penanya kedua, Saudari Inka, mangga disampaikan saja maksudnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya dari kelompok 1. Berikut saya sudah melampirkan temuan. Jadi kebetulan saya tadi sembari teman-teman membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya membaca-baca dan hadis yang menarik, di mana menyatakan bahwa meskipun kita tidak menyukai gaya kepemimpinan dari pemimpin yang memimpin kita diperintahkan untuk tetap bersabar dan itu nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa bersikap gitu di masa yang sekarang, sedangkan kita bisa bersikap terhadap pemimpin yang zalim gitu. Sedangkan di sisi lain kita diperintahkan untuk bersabar, namun di sisi lain kita pun harus memperjuangkan hak-hak kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat Republik. Mungkin bagaimana, apakah dapat dipahami? Sudah ada juga di kolom chat ya itu pertanyaannya. Betul. Ya, barangkali jika kurang diangkat gitu ya tadi pertanyaannya bisa dibaca ya oleh para penyaji atau partisipan yang lain gitu ya di kolom chat gitu ya. Berikutnya ke penanya ketiga ya. Di sini ada Saudari Irma, mangga Irma disampaikan saja pertanyaannya. Ya, sebelumnya terdengar jelas tidak suara saya? Ya, terdengar.
Ya, perkenalkan nama saya Irma Sri Mulyani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya gitu ya ke kelompok penyaji. Seperti yang sudah kita ketahui gitu ya, bahwa pemilihan presiden di Indonesia itu kan dilakukan setiap 5 tahun sekali gitu. Nah, sebagai masyarakat yang sudah memiliki hak pilih gitu tentunya punya kewajiban dan hak untuk memilih seorang pemimpin negara. Namun ada saja gitu di setiap pelaksanaan pemilu, masyarakat yang mempunyai hak pilih itu ada saja yang tidak memilih calon pemimpin atau bahkan ada yang memilih lebih dari satu calon pemimpin gitu. Dan tentunya jika hal tersebut terjadi gitu, surat suara yang ada menjadi tidak sah gitu atau tidak dapat dihitung. Nah, menanggapi hal tersebut gitu, apakah di dalam Islam diperbolehkan gitu ketika kita tidak memilih seorang pemimpin atau bisa dikatakan golput gitu. Nah, terus bagaimana gitu tanggapan kelompok terkait seseorang yang melakukan golput tersebut karena alasan mereka takut salah dalam memilih pemimpin gitu, karena ketika kita salah memilih pemimpin gitu, itu bisa menjadi sebuah dosa. Gimana, bisa dipahami tidak? Mungkin nanti saya tulis ulang dulu. Baik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Saudari Irma gitu ya. Menarik gitu ya, dari sudut pandang lain gitu ya, bertanya soal kepemimpinan. Bagaimana sih kita kalau misalkan sedang memilih gitu ya, menyoblos contohnya gitu, pemimpin gitu, apakah yang namanya praktik golput itu diperbolehkan atau bagaimana mungkin ya hukumnya dalam Islam gitu ya. Nah, barangkali dari penyaji apakah akan langsung dijawab atau perlu waktu terlebih dahulu? Halo, halo. Baik, kalau gitu kita tunggu sebentar ya untuk siapan dari penyaji untuk menjawab, atau barangkali dari teman-teman yang lain jika ingin menjawab langsung respon saja gitu ya. Nanti saya persilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Fadil, Bapak Moderator. Ya, mangga silakan. Ya, oke, saya coba cari dulu pertanyaannya. Udah ada ya notulensinya, coba. Saya mau cek lagi. Ya, dari Muhammad Fadilah Sidik. Pertanyaannya, seorang pemimpin punya otoritas kepemimpinan sejauh mana? Apakah pemimpin berhak memaksakan kepemimpinannya terhadap orang yang sudah tidak mendukungnya? Ya, ini menurut pandangan saya, mungkinnya nanti boleh dikoreksi oleh pandangan-pandangan teman-teman yang lain gitu ya. Kalau saya kembali lagi kepada kriteria pemimpin dalam Islam itu ya. Yang pertama itu dicintai oleh bawahannya gitu ya. Nah, ketika pemimpin tidak dicintai dan tidak dipercaya lagi oleh bawahannya, berarti pemimpin tersebut tidak masuk ke dalam kriteria pemimpin dalam Islam gitu ya. Adapun sebuah kisah ini
ada seorang khilafah pertama yang mundur dalam sejarah Islam gitu ya. Ini pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Kisahnya seperti ini. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia setelah memimpin daulat Bani Umayyah selama 4 tahun. Yazid bin Muawiyah sendiri merupakan penerus ayahnya gitu ya. Muawiyah bin setelah meninggal anaknya mungkinnya menggantikan ayahnya, lalu tetapi anaknya ini menyatakan mengundurkan diri pada saat masa kepemimpinannya gitu ya, dengan menyatakan, wahai manusia, saya mengakui terus terang bahwa saya tidak sanggup memegang pekerjaan ini gitu, kata Muawiyah, seperti dikutip dari buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Buya Hamka gitu ya. Tapi memang sedikit berbeda kasusnya gitu ya. Kalau dari Fadil tadi mungkin sudah tidak ada lagi yang mendukungnya gitu ya. Tapi kasus Muawiyah ini sedikit berbeda gitu ya. Menurut Muawiyah II mungkin ya, yang anaknya tadi Muawiyah II, pekerjaan menjadi khilafah tidak menguntungkan dirinya gitu selagi hidup di dunia. Begitu juga ketika meninggal, pekerjaan sebagai khalifah menurutnya tidak menjadi amal yang dibawa mati. Memang sedikit berbeda kasusnya, tapi saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa ketika seorang pemimpin tidak lagi ada yang mendukungnya, gitu ya, tidak ada lagi yang mempercayainya, lebih baik beliau mengundurkan diri daripada memaksakan kepemimpinannya, gitu. Karena salah satu kriterianya tadi, seorang pemimpin harus dicintai oleh bawahannya gitu. Karena organisasi yang dipimpin akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinahkodai oleh pemimpin yang dicintai, dipercaya dan didukung oleh bawahannya. Seperti itu. Barangkali ada tanggapannya dari yang lain, Mangga. Baik, jazakallah atas jawabannya gitu ya, saudara. Bagaimana dari yang lain, apakah ada tanggapan atau tambahan ataupun sanggahan barangkali? Jika tidak ada, barangkali karena waktunya sedikit lagi gitu ya, langsung saya tanyakan saja pada penanya gitu, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin disanggah begitu barangkali. Tadi. Halo Fadil. Farik mau coba sedikit nambahin? Oke, boleh. Enggak, ayo. Nah, untuk ini ya pertanyaan pemimpin, bolehkah memaksakan ketika memang sudah ada yang tidak mendukungnya? Itu masalah mendukung atau tidak biasanya itu sering kali terjadi ya, ada yang mendukung seorang pemimpin itu dan ada yang tidak. Nah, dan lagi-lagi secara normatif mungkin kita melihat mayoritas gitu. Ketika mayoritasnya masih banyak yang mendukung, ya tetap dilanjutkan gitu, dan selama yang dilakukan oleh pemimpin itu adil gitu, dan seperti yang tadi Ricky katakan masih banyak yang mencintai pemimpinnya gitu, bawahan-bawahannya tuh masih banyak yang mencintai dia, terus pekerjaannya bagus gitu, adil, dan kalau misalnya dicontohkan dengan yang sudah terjadi di Indonesia, misalnya ada yang memisahkan diri, itu tuh kan minoritas gitu, meskipun memang perpecahan itu cukup merugikan, tapi biasanya itu terjadi karena adanya kesenjangan. Nah, bisa dilihat juga dari pemimpinnya itu adil atau tidak. Jadi kenapa bisa memisahkan diri? Ya karena memang pemimpinnya itu tidak bisa mengatasi kesenjangannya itu gitu. Jadi balik lagi ke karakteristik dari pemimpinnya itu sendiri gitu, Rick. Bisa ditangkap gak? Baik, terima kasih atas tambahannya Saudari Ayu. Barangkali ada respon dari Saudara Fadil? Halo Fadil. Halo, tes, maaf, terdengar suara saya? Ada. Ya, kalau saya sendiri sudah merasa cukup terjawab. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Inka maupun Saudari Irma. Apakah ada yang ingin menjawab dari penyanyi? Ya, Farik, mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Irma ya. Silakan.
Iya, jadi pertanyaan itu kan apakah di dalam Islam diperbolehkan atau tidak memilih pemimpin eh, tidak memilih pemimpin atau tindakan golput. Bagaimana tanggapan kelompok terkait seorang yang melakukan golput? Alasan golputnya itu karena takut salah milih atau bisa ketika memilih pemimpin tersebut bisa menjadi sebuah dosa gitu ya. Ya, kalau dilihat dari apa ya perspektif secara kenegaraannya dulu ya kan menurut undang-undang itu memilih pemimpin itu dianggap sebagai hak bukan sebagai kewajiban. Jadi sah-sah aja kalau misalnya haknya nggak dipakai gitu untuk eh, melakukan pemilihan ini kan. Nah terus kalau tindakan-tindakan golput itu ya ini sebenarnya udah ini ya, udah disebutin juga sama Irmanya tadi kalau nanti takut salah pilih atau apa mungkin nggak milih itu karena pemahaman soal keagamaannya itu kurang. Jadi kita misalnya yang Muslim, jangan pilih pemimpin yang non Muslim misalnya kayak gitu, nanti takutnya dosa atau kayak gimana gitu kan. Nah itu juga bisa jadi penyebabnya golput gitu. Tapi sekali lagi dalam Islam Allah itu udah berfirman bahwa sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat di sini tuh udah cukup menegaskan ya bahwa dalam pandangan Al-Quran memilih pemimpin itu merupakan suatu kewajiban kalau di dalam Islam. Jadi dengan demikian memilih pemimpin secara memilih pemimpin itu udah include di dalamnya itu karena pemimpin itu dianggap sebagai khalifah tadi. Jadi kita itu harus nurut juga gitu. Oh berarti ini juga termasuk sesuatu yang harus kita patuhi dalam kehidupan bernegara ya utamanya gitu. Terus juga menurut Mahmud Al-Nasafi di dalam tafsirnya itu tafsir Al-Nasafi mengatakan bahwa perintah di dalam ayat ini adalah perintah wajib untuk menjalankan amanah Allah yang telah dibebankan kepada manusia dan termasuk juga kewajiban dalam memilih pemimpin. Jadi intinya itu dalam Islam itu memilih pemimpin itu kewajiban, bukan sekedar hak karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya kalau nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah yang mendekatinya. Jadi jangan langsung underestimate sama semuanya gitu. Oh ini mah nggak ada yang bagus atau nggak ada yang sepaham. Ya, jadi tetap harus dipakai hak pilihnya atau kewajiban memilihnya itu harus tetap digunakan gitu. Jadi pilihlah pemimpin yang sekiranya kriterianya tuh mendekati dengan prinsip yang kita pakai gitu. Kayak gitu mungkin dari saya ada yang ingin menambahkan Mbak barangkali. Boleh. Enggak. Nah, di sini juga izin menambahkan tadi ya dari jawaban Risma. Nah, di sini juga dalam konteks bernegara itu berkewajiban untuk memilih pemimpin yang telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Komisi Fatwa MUI hasil musyawarah. Nah, yang pertama itu ada pemilihan umum dalam pandangan Islam. Nah, ini itu upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Yang kedua ini ada memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Nah, yang ketiga ini, imamah dan imarah dalam Islam ini menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. Nah, yang keempat ini, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, yaitu seperti yang kita ketahui ada sidik, amanah, tabligh, batonah, dan ini itu menunjukkan
menunjukkan kepentingan umat Islam, hukumnya itu adalah wajib ya, bukan sekadar hak, benar yang tadi dikatakan Risma. Nah, kalau takut dosa di sini kata Irma, kalau salah memilih takut dosa ini ialah termasuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat yang 4 tadi. Kalau memilihnya itu bukan memilihnya yang salah, tapi kalau pemimpinnya itu tidak memiliki keempat yang tadi itu, maka hukumnya haram, bukan dosa. Mungkin sekian. Baik, jazakallah atas tambahan jawabannya gitu ya dari Devi gitu. Saya simpulkan mungkinnya sedikit dari 2 jawabannya ya. Tentunya dalam kasus atau contoh kasus yang disampaikan oleh Irma gitu yang ditanyakan ya, tentunya gitu ya kita sebagai umat muslim harus bisa gitu ya tetap memilih gitu ya calon pemimpin berdasarkan atau melihat dari karakternya gitu ya, yang sidik, yang amanah, yang tabligh dan fatonah begitu ya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya, sebagai kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam gitu. Nah, barangkali dari saudari Irma ada tanggapannya atau respon terlebih dahulu? Dari saya sudah sangat terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Baik. Sama-sama. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Inka, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan, baik dari penyaji maupun yang selain penyaji itu. Bagaimana? Barangkali dari penyaji, apakah ada dari penyaji atau dari selain penyaji barangkali begitu? Kalau tidak ada, barangkali karena waktunya telah mendekati waktu azan zuhur begitu ya, sebentar lagi begitu ya. Apakah kita cukupkan saja gitu ya? Pak, bagaimana Pak? Assalamualaikum, Pak Toto. Ya, udah dijawab semuanya nih. Ada satu pertanyaan Pak yang belum terjawab. Tidak ada yang ya, menjawab. Ditutup moderator. Baik. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah begitu. Sesi penyajian hingga diskusi telah berjalan dengan lancar begitu ya, pada seminar pertemuan ke-8 dengan judul kepemimpinan dalam Islam gitu ya. Jika saya simpulkan gitu ya teman-teman, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu ya tentunya kita harus berteladan kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya, dalam kepemimpinannya gitu ya, dalam kepemimpinan multidimensinya gitu ya, baik dalam beliau memimpin diri sendiri gitu, memimpin keluarga, memimpin umatnya, memimpin perang begitu ya, memimpin pemerintahan dan kepemimpinan lainnya begitu ya. Dan adapun gitu ya, semoga dari seminar ini ada yang bisa kita terapkan dan bisa kita ambil gitu ya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi keberkahan untuk kita semua gitu ya. Amin. Mungkin itu saja begitu ya akhir dari seminar pada kali ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan seminar pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Farid. Ya. Putus-putus suaranya. Suara Bapak kedengaran nggak? Kedengar Pak. Dengar Pak, jelas. Ada Pak.
Ya, terima kasih Farid. Terima kasih penyaji. Bapak memberikan beberapa highlight ya. Pertama, kepemimpinan dalam Islam itu Islam dan kepemimpinan ya. Ada beberapa istilah di dalam Islam berkaitan dengan kepemimpinan. Dimulai misalnya dengan imam. Imam sholat yang sifatnya ritual ya, dengan ketentuan khusus, dan imam di luar sholat. Kalau dalam sholat itu ada ketentuan ritual, tapi yang tidak bisa juga dianalogikan dengan kepemimpinan di luar sholat. Sebab dalam sholat itu ubudiyah. Ya. Sementara di luar sholat itu muamalah. Nah, di dalam sholat, imam itu mesti laki-laki. Tidak bisa perempuan mengimami laki-laki. Kecuali untuk perempuan lagi. Kemudian ada istilah amir. Amir adalah pemimpin dari kata amaroya, muru. Lebih kaitannya lebih ke pemerintah. Ya. Karena amar itu adalah pemerintah. Amaroya, muru artinya menyuruh. Ya. Amar itu tolabul fi'li minal a'la ila adna, minta dikerjakan dari atas ke bawah. Artinya seorang amir, seorang yang memerintah berada di atas. Artinya yang diperintah berada di bawah. Amir namanya. Saudara-saudara, di dalam setiap orang dalam pandangan Islam itu adalah pada hakikatnya adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena itu pemimpin itu bukan hanya presiden ya, tapi level-level kepemimpinan. Dari mulai pemimpin keluarga ya, RT, RW dan seterusnya. Kalau di sistem politik atau pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, itu selalu melekat antara pemimpin dengan tanggung jawab. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika dia angkat sebagai pemimpin, dia harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan segala kebijakan dalam kepemimpinannya. Kemudian juga ada istilah khalifah, ya. Khalifah berawal sih istilah ini dari tugas manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dan sering digunakan nih oleh pemerintahan Islam ya, khalifah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar disebut Khalifah Ur-Rasyidin ya. Jadi khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, yang cerdas, yang jujur, ya. 4 khalifah pengganti Nabi gitu. Nah, kemudian apakah sistem kepemimpinan itu dirinci di dalam Al-Quran? Dalam Islam tidak ternyata. Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip dasar. Misalnya kepemimpinan dalam artian politik, ya. Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip dasar. Sistem politik dalam Islam itu tidak dirinci oleh Nabi seperti apa, gitu. Contoh, pemilihan saja tidak disebut oleh Nabi, tidak mengajarkan memilihnya itu seperti apa. Ketika beliau wafat, kemudian sahabat berembuk, bagaimana caranya? Nah, Nabi tidak meninggalkan, menunjuk misalnya si A pengganti aku, tidak. Gitu. Jadi akanlah musyawarah. Kalau kembali ke Quran, maka yang menjadi prinsip pokok dalam kriteria pemilihan adalah musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Nah, musyawarah itu dalam tekstisnya tentu saja sesuai dengan konteks kepemimpinan. Apakah seluruh bangsa Indonesia melakukan musyawarah secara keseluruhan? Gitu. Ini sudah diadopsi oleh Pancasila ya. Hanya kemudian musyawarah tidak bisa musyawarah dilakukan oleh 100-200 juta ya.
Tentu dengan memilih perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan anggota DPR untuk melakukan musyawarah. Itu bisa jadi seperti itu. Itu Islami gitu. Dalam keluarga masih bisa, di RT masih bisa musyawarah ya. Di RW masih bisa musyawarah. Kalau sudah lebih gede lagi tentu hanya formatur atau memilih orang yang mewakili kita dalam musyawarah itu bisa terjadi. Jadi tidak meninggalkan sistem politik yang sudah jadi. Ya. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, harus adil, harus jujur, ya, harus transparan, gitu. Tidak meninggalkan sistem, apakah sistem khilafah yang sering diributkan sekarang itu ya HTI, khilafah. Siapa yang mengangkat khilafah itu? Kalau sistem khilafah dipimpin oleh seorang khalifah, siapa mengangkat? Dalam sejarah Islam terjadi beberapa ya. Pada Khulafaur Rasyidin umumnya kan musyawarah karena sedikit ya. Mengangkat khalifah itu. Tapi setelah Khalifah Ali masuk ke Muawiyah itu sudah sistem kerajaan. Yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kerajaan itu. Pengaruh dari kekaisaran Roma ke Islam, ke umat Islam, lalu terjadi sistem khalifah. Maka khalifah itu kalau pemimpin negara itu turun temurun. Dari Bani Umayyah diambil alih kemudian oleh Bani Abbas, ya Abbasiyah juga turun temurun sampai Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Itu sistem itu kerajaan sebetulnya. Hanya istilahnya menggunakan khalifah gitu, memimpin kerajaan. Nah itu ada khalifah yang baik, ada khalifah yang buruk kalau lihat sejarah ya. Yang Anda sebut tadi khalifah yang sangat baik itu Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada khalifah yang buruk sekali, Yazid misalnya. Itu tidak mencerminkan akhlak Islam. Gitu. Karena tadi sistemnya keturunan. Kalau keturunan bisa jadi anaknya baik atau anaknya buruk dari khalifah. Ya tidak ya, tidak. Kita misalnya ingin mendirikan khalifah di negara ini sudah cukuplah dengan negara berdasarkan Pancasila 1945. Tinggal penerapan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tinggal diterapkan sudah Islami. Penerapannya yang jadi soal tuh, bukan penamaannya. Negara-negara Islam juga yang menyebut Islam, Kesultanan Islam Brunei, Sultan itu sama dengan raja turun temurun ya. Kemudian Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan ternyata berbeda juga ya. Kerajaan Arab Saudi ya raja. Jadi tergantung juga bagaimana kesepakatan suatu bangsa yang muslim ya untuk menciptakan sistem kenegaraannya. Oke. Saudara, apakah perempuan boleh menjadi pemimpin? Tentu jawabannya adalah tergantung pada konteks kepemimpinan di mana. Jadi manajer di perusahaan boleh tentu. Jadi ibu RW bisa, ibu RT bisa gitu. Asal sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Yang tidak boleh itu adalah perempuan memimpin salat menjadi imam bagi laki-laki. Di luar itu terserah, tergantung kepada konteks dan kebutuhan. Bisa jadi butuh seorang pimpinan perempuan pada konteks tertentu. Bisa dia harus laki-laki. Jadi tidak diharamkan ya. Tidak diharamkan, ini pendapat saya dan banyak ulama, tidak diharamkan perempuan menjadi pemimpin. Boleh Anda ya berbeda, boleh ya. Biasanya nyambung tuh dengan asal-usul perempuannya ya. Jadi, oke. Kepemimpinan apa itu pertanyaannya?
Yang ideal itu seperti apa? Tadi yang ideal itu yang tergantung pada apakah terjadi prinsip-prinsip yang diajarkan Islam, apakah terjadi musyawarah, apakah terjadi musawah bersamaan, apakah terjadi keadilan. Jadi sistem manapun silahkan, tapi prinsip-prinsip itu harus ada. Sistemnya terserah manusia, tapi prinsipnya diajarkan oleh Allah. Seorang pemimpin yang seperti apa? Yang sidik, yang jujur, yang amanah, gitu. Yang transparan, tabligh, gitu. Yang patonah, yang cerdas, cari yang seperti itu untuk pemimpin. Namanya apa pemimpin silakan. Mau bupati, gubernur, atau presiden, di level manapun. Kita cari pemimpin yang seperti itu. Apakah di itu Islam, liberal, komunis ya. Tentunya liberal dan komunis itu berangkat dari tidak ada aspek ketuhanan dalam liberal dan komunis. Karena dua-duanya akarnya adalah materialisme. Materialisme jadi sosialisme yang dilahir komunis, dan materialisme juga melahirkan kapitalisme. Sama-sama tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi pertanggungjawaban sebatas kemanusiaan. Kalau dalam Islam, dia bertanggung jawab pada orang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab pada Tuhan. Itu yang tidak ada dalam demokrasi yang lain. Demokrasi Islam itu bertanggung jawab pada yang memilihnya dan bertanggung jawab pada Allah. Kalau demokrasi Amerika tentu tidak ya, demokrasi liberal, demokrasi yang lain tentu tidak ada itu. Apakah pemberontakan diperbolehkan? Di pemberontakan juga di dalam Islam itu diatur. Jadi ada yang disebut makar. Makar itu pemerintah bisa menjatuhkan pemerintahan yang sah. Nah harus diatur, makanya harus diatur undang-undangnya. Termasuk undang-undang tentang makar. Di kita juga ada undang-undang tentang makar, di Islam juga ada. Gitu. Undang-undang ada fikih politik yang berkaitan dengan perbuatan makar, pidana ya, makar. Itu ada dalam hukum Islam. Jadi kalau dia ingin menjatuhkan pemerintah yang dinyatakan sah di awal, maka disebut makar. Jadi bagaimana kalau pemerintahan itu tidak diakui? Nah itu sudah sampai seberapa jauh itu harus diukur. Terjadi penyimpangan oleh pemerintahan. Kalau menurut pandangan orang yang dipimpin sudah terjadi langkah-langkah yang melanggar konstitusi, tentu para pemilih atau rakyat harus minta pertanggungjawaban. Karena itu diatur mekanismenya, harus diatur berdasarkan undang-undang. Kalau di Indonesia berdasarkan undang-undang. Kalau terjadi pelanggaran oleh presiden terhadap konstitusi, ya dijatuhkan, di-impeach lewat MPR gitu. Nah, yang mengimpeach siapa? Partai-partai politik yang ada di situ, karena masyarakat tidak bisa mengimpeachnya ya, tidak punya kewenangan, harus disidang. Sidangnya ada wakil-wakil rakyat. Nah, gimana kalau partai politiknya sudah sama-sama bersekongkol? Nah, baru itu rakyat bisa menggunakan cara lain dengan people power. Nah, siswa ya. Tahun 98, mengapa itu ada people power? Karena Soeharto telah mengakomodasi ya, telah menghegemoni seluruh kekuatan politik. Politiknya ke partai politik di bawah ketiak presiden gitu. Tidak ada cara lain untuk merubah kecuali rakyatnya berontak. Nah, muncullah itu reformasi tahun 98. Hari ini silakan pikirkan. Apakah partai politik sudah mewakili Anda, mewakili kita, atau semua sudah berada pada kekuasaan dari presiden? Kalau sudah berada pada kekuasaan presiden, tidak lagi mewakili
rakyat, ya silahkan Anda melakukan kritik-kritik. Kritiknya lewat, kritiknya kan ditangkap, demo, gitu. Demo juga ditangkap. Ya monggo, silahkan. Jadi mahasiswa harus cerdas dalam hal ini. Apakah memang masih ya pemerintah amanah untuk memegang? Kalau tidak amanah ya kita lakukan perbaikan. Bisa reformasi, bisa revolusi. Dan itu pernah terjadi di Indonesia. Tahun 65 maupun tahun 98 itu pemerintahan itu dijatuhkan oleh kekuatan jalanan, mahasiswa waktu itu. Dua-duanya oleh mahasiswa. Jadi coba baca itu ya, 65 sama 66 ya, 66 sama 98. Nah, apakah pemerintahan itu sudah juga sekarang seperti itu? Ya, silakan. Yang penting datanya benar, ya. Datanya benar. Yang mudah-mudahan mahasiswa juga punya idealisme masih ya, atau sama-sama sudah cuek gitu, acuh tak acuh ya, sudahlah tinggal nunggu saja. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menyatakan presiden dipilih 5 tahun sekali. Jangan berpikir akan mengubah undang-undang itu. Tapi berpikirkan sesuaikan dengan undang-undang gitu ya. Ini kan sekarang nggak berpikirnya. Saya pengen tambah. Sudah aja amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mestinya itu DPR tuh ngerem. Ini presiden mau melanggar, kalau itu kemauan presiden, mau melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jangan lalu dipikirkan semua bagaimana cara mengamandemen Undang-Undang Dasarnya. Itu terjadi karena tadi kekuatan ada di belakang. Nah, di belakang pemerintah itu. Peran kuat para pengusaha ya, jadi kendalikan. Daripada menurunkan harga minyak goreng, lebih baik memberikan subsidi 100.000. 100.000 berikan minyak goreng, pengusaha itu yang untung itu. Kita nanti setelah habis 100.000 balik lagi. Iya, hak pilih tidak harus digunakan hak pilih itu. Kadang-kadang kita harus memilih itu yang baik dan yang buruk, tapi seringkali kita dihadapkan pada persoalan memilih yang sedikit buruknya dari yang banyak buruknya. Sama-sama buruk, tapi harus dipilih salah satu dari yang buruk itu bisa terjadi. Tidak boleh kita tidak memilih seorang muslim. Kalau orang muslim tidak memilih, yang jadi adalah para penjahat politik. Gitu. Lebih baik kita sekarang mencoba turun ke lapangan menjadi pemain. Kalau menjadi pemain ada harapan menggolkan. Tapi kalau jadi penonton tidak pernah seberingas apapun penonton tidak pernah memasukkan gol. Jadilah pemain ya. Saudara-saudara, itulah yang bisa kita lakukan sampaikan hari ini karena waktunya. Terima kasih pada penyaji, terima kasih kepada moderator dan saudara sekalian. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mangga. Absen ya, jangan lupa ya. Baik, Pak.